Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika ilahul 'arsy ya musyaffa'u khassana wa habana. Ma'alika al-adhari ma'dini sirrika al-asma fahum sufunun najati himanah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, wabil khusus sahibul majlis, khadimul majlis, Sayyid Al-Habib Hasan bin Muhammad Sadiq bin Hussein bin Hadi Al-Hamid. Semoga beliau-beliau semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala fi shihah wal afiyah. Kemudian para asatid, para kiai, para sesepuh yang ada di majelis ini, para hadirin, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya saya paham nek sonek Madura. Jadi tahu yang diomongkan sama beliau. King tak nyaman tojuk kursi beda sing watawa bebe. Iki. Habib Hasan nih lebih tua dari saya. Dah enak saya mau duduk di situ, nggih. Beliau ini Masya Allah, Habib Hasan ini ya. Kalau undang itu apa ya? Insya Allah kalau panitia lain sudah ribut sama saya itu. Selalu pemaksaan beliau ini. Ya, pemaksaan selalu. Suka bohong lagi, ngeprank terus. Saya beberapa kali diprank ada di sini. Makanya saya agak trauma tadi mau berangkat ke sini. Cuman saya tahu Habib Taufiknya di Jakarta, jadi bismillah. Beliau ini tiba-tiba hari Rabu kemarin, Beb, acara hari Minggu loh. Loh, yang kena Beb, kapan undangi? Sudah minggu lalu. Tidak tahu, saya lupa. Tidak tahu saya memang beneran lupa atau memang tidak ngundang, saya bingung. Pokoknya antum tidak mau maulid sekarang, pokoknya sofar kata dia. Wallahu a'lam, mana bilang. Wis ya khair. Bismillah sudah. Saya niat berangkat. Alhamdulillah tadi. Walaupun sedikit agak telat ya, karena juga nyetir sendiri alhamdulillah, tapi ngelihat wajahnya bapak-bapak ini menjadi semangat lagi saya alhamdulillah. Kalau ngelihat Habib Hasan masih agak pegel, ada prank-pranknya. Ala kulli hal, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Qala Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini tidaklah menciptakan sesuatu hanya untuk cuma-cuma. Tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan suatu makhluk yang tidak ada manfaatnya. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk kecuali ada tujuannya. Tidaklah Allah menciptakan malaikat kecuali untuk beribadah kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah. Dan alhamdulillah Allah juga memberikan suatu keistimewaan bagi makhluk manusia dan jin dengan diberikan akal dan syahwat yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Bukan hanya untuk cuma-cuma hidup ada di dunia, bukan hanya untuk senang-senang, karena manusia dan jin ini adalah makhluk yang memiliki akal dan hawa nafsu. Ada yang diciptakan oleh Allah memiliki akal dan tidak memiliki hawa nafsu, sehingga
tidak pernah berpikiran untuk bermaksiat kepada Allah. Karena yang mengajak manusia bermaksiat adalah hawa nafsu. Seperti apa? Malaikat. Malaikat itu enggak punya nafsu. Hidupnya selalu ibadah kepada Allah. Enggak makan, enggak minum, karena memang tidak diciptakan untuk itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga daripada sifat malaikat adalah la yu'sunallaha ma umiru. Tidaklah mereka bermaksiat kepada Allah dari apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diciptakan oleh Allah, makhluk yang tidak memiliki akal tapi memiliki hawa nafsu, yaitu seperti binatang. Seperti binatang, kambingkah, sapikah, ataupun saudara-saudara dan sepupunya sapi dan kambing. Mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, tidak memiliki akal tapi hanya memiliki hawa nafsu. Sehingga kehidupannya yang dicari hanya kepuasan nafsu, yang dicari hanya makan, yang dicari hanya tidur, yang dicari hanya betina. Tapi ada makhluk yang memiliki keduanya, memiliki akal dan memiliki hawa nafsu, yaitu adalah manusia. Di antaranya adalah manusia. Hadirin, kalau kita ditanya manakah makhluk Allah yang lebih afdal, apakah malaikat ataukah manusia? Enggak mungkin kalau hewan. Di situ para ulama memiliki perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan malaikat. Kenapa? Karena tidak pernah terbesit untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak memiliki hawa nafsu. Tapi ada yang mengatakan manusia bisa lebih afdal daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mereka memiliki hawa nafsu, tapi mereka mengalahkan hawa nafsu sehingga dia bertaat kepada Allah, beribadah kepada Allah, meninggalkan maksiat kepada Allah, maka dia akan menjadi makhluk yang lebih afdal dari malaikat. Kenapa? Karena kalau malaikat memang gak ada keinginan, tapi kalau manusia ada keinginan tapi ditinggalkan, maka dia bisa jadi lebih afdal daripada malaikat. Nah, manusia ini hebat, bisa lebih afdal dari malaikat, bisa lebih hina daripada binatang. Ketika yang di dalam dirinya, kehidupannya, pikirannya hanya hawa nafsu saja, hanya makan, hanya tidur, hanya mencari kepuasan-kepuasan nafsu, meninggalkan taat kepada Allah, meninggalkan kewajiban Allah, meninggalkan salat, selalu bermaksiat, maka makhluk yang seperti ini lebih hina daripada binatang. Kenapa? Binatang gak beribadah kepada Allah wajar, gak punya akal. Binatang mau mendatangi betina dengan seenaknya wajar, memang gak punya akal. Yang dipunya hanya hawa nafsu, gak bisa mikir. Tapi kalau manusia, dia punya akal, dia bisa mikir, dia tahu mana yang halal, dia tahu mana yang haram, masih melakukan yang haram, maka orang ini lebih hina daripada binatang. Kenapa? Bisa ada yang halal, ada yang selamat, tapi masih milih yang haram. Maka itu kita hidup ada di dunia ini harus memahami apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ada di dunia ini bukan tidak ada tujuan. Kita hidup di dunia ini hanya sementara, hanya sementara untuk perjalanan ke kehidupan yang selanjutnya, yang abadi dan kekal, yaitu akhirat. Maka kita, tujuan hidup kita tidak lain kecuali kita ingin hidup kekal dengan bahagia ada di surga bersama para anbiya, bersama para syuhada, bersama para salihin dan seterusnya. Enggak ada orang cita-cita hidupnya ingin masuk neraka, enggak ada, hadirin. Yang dicari hanya surga. Kalau kita sudah tahu tujuan kita surga, maka
apa yang bisa menyampaikan kita ke surga, kita akan melakukannya. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa tidaklah Allah menciptakan manusia kecuali untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita hidup di dunia ini jangan main-main. Kita hidup di dunia ini harus memperbaiki hubungan kita dengan Allah, harus beribadah kepada Allah, harus menyembah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang menggerakkan jantung kita, yang membuat kita bisa melihat, berjalan, bergerak adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diciptakan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang bertujuan ingin bepergian ke kota Berani, walaupun bukan kota, saya bilang kota nggak apa-apa, sebetulnya sedikit pelosok Berani ini hadirin. Nah, ya anggap orang Sumberdawe mau ke Berani, Beb. Ya, orang Sumberdawe mau ke Berani. Maka kalau pengen sampai ke Berani ya harus mengikuti jalannya. Mau ke Berani ngikuti jalan ke Lumajang. Ya nggak sampai ke Berani, hadirin. Ada orang dari Sumberdawe mau ke Surabaya. Pengen sekali ke Surabaya. Yang diangan-angan Surabaya. Berjalan mau pergi tapi bukan ke arah Surabaya tapi ke arah Lumajang. Kira-kira sampai atau enggak ke Surabaya? Sampai yaumil kiamat enggak bakal sampai. Tambah terus, tambah tutup Bali hadirin. Ya. Begitu juga orang yang dia tuju, yang dia inginkan surga. Nikmat. Tapi dia melawan arus. Dia pengen ke surga tapi yang dia lakukan alamat untuk ke neraka. Maka orang ini adalah orang yang menghayal. Ini adalah orang yang menghayal, yang tidak menggunakan akalnya dengan baik. Ini adalah orang yang hidupnya hanya berangan-angan. Hidupnya hanya berangan-angan. Kalau kita pengen masuk surga, ya kita harus tahu bahwa di dunia kita sementara kita harus mengambil bekal, memperbanyak bekal untuk di kehidupan selanjutnya sehingga kita bisa mencapai tujuan kita ada di surga. Kira-kira ada atau tidak hadirin? Kita pengen ke Surabaya kemudian kita diam saja pengen sekejap langsung sampai Surabaya. Kira-kira bisa atau enggak? Ya bisa hadirin. Masih dukun insya Allah tidak iso. Walaupun dukun mungkin nggak bisa, pengen sekejap satu kali ketip mata langsung sampai Surabaya, nggak ada. Harus ada capek-capeknya perjalanan, harus naik bis atau naik kendaraan atau naik sepeda motor. Di tengah jalan harus isi bensin. Kalau ban bocor harus tembel bannya. Baru bisa sampai Surabaya. Ada capek-capeknya. Pengen masuk surga duduk tenang, saya nggak maksiat tapi nggak ibadah kepada Allah, nggak ada capeknya. Orang ke Surabaya ada capeknya, harus perjalanan berjam-jam, harus mengeluarkan duit untuk tol, untuk bensin dan yang lainnya. Pengen ke surga hidup tenang, nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau zakat. Dari mana mau masuk surga? Di dunia aja kalau bepergian kita bertujuan ke satu tempat harus korban, harus jadi capek. Pengen ke surga nggak ada capeknya, nggak bisa. Harus paksa untuk supaya sampai. Pengen ke surga, sholat 5 waktu. Saya bekerja Beb, harus menyisihkan waktu untuk sholat. Saya bekerja di sawah Beb, harus menyisihkan waktu untuk puasa, harus berkorban, harus capek untuk bisa sampai ada di surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwu wa la'ib."
Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Tidaklah dunia ini, kehidupan dunia ini, kecuali isinya adalah tipu daya dan hanya main-main. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di dunia ini penuh dengan tipu daya syaitan ataupun tipu daya manusia. Dan kehidupan yang sesungguhnya adalah akhirat. Maka itu kita harus memahami tujuan kita di dunia. Ketika orang di dalam hidupnya di dunia yang dia tuju adalah Allah, dia tidak melakukan sesuatu kecuali karena Allah, tidak melangkah kemanapun kecuali karena Allah, maka orang-orang yang seperti ini adalah yang disebut orang-orang yang soleh. Dia melawan rasa capeknya, dia mengorbankan waktunya untuk beribadah kepada Allah, untuk mengaji Al-Quran, untuk sholat, untuk puasa dan yang lainnya. Maka orang-orang yang seperti ini akan selalu abadi, akan selalu dikenang. Orang-orang yang hidupnya untuk Allah, maka dia akan diabadikan di dalam Al-Quran dan disebut dalam Al-Quran, yaitu as-salihin, orang-orang yang saleh, orang-orang al-muttaqin yang bertakwa, selalu abadi, kekal selamanya. Kita pengen kemuliaan, jangan cari kemuliaan manusia, cari kemuliaan Allah. Ketika kita mulia di sisi Allah, maka kita akan mulia di mata manusia. Ketika kita mulia di sisi Allah, enggak ada manfaatnya pandangan manusia. Jadikan tujuan hidup kita adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah tujuannya Allah, maka dia enggak akan berat hati untuk meninggalkan maksiat, enggak akan berat hati untuk melakukan perbuatan taat. Kita pengen dikenang, wow, rumah mewahnya, oh, mobilnya harus diperbanyak, uangnya harus diperbanyak. Tapi kalau meninggal, mana yang diabadikan? Mana haulnya orang kaya itu? Mana hadirin? Kita saat ini di haul Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid. Kita tanya, Habib Husain bin Hadi Al-Hamid ini punya apa? Yang kita kenang sekarang ini, kita haul punya apa Habib Husain bin Hadi Al-Hamid? Yang diceritakan di manaqibnya apa? Mobilnya. Tidak punya mobil. Apanya? Rumahnya. Yaitu rumahnya ada di Berani. Apa yang mau dicari dari Habib Husain bin Hadi Al-Hamid? Kenapa kok beliau di haul dan banyak orang hadir dari luar kota untuk menghadiri haulnya? Karena tidak ada yang dituju dari Habib Husain bin Hadi kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang karena Allah, pasti dia akan diangkat dan abadi. Habib Husain meninggal, tapi namanya selalu terus disebut oleh kita. Puluhan tahun yang lalu beliau meninggal, tapi tetap bagaimana yang beliau lakukan masih bisa kita rasakan. Kalau kita lihat Habib Husain bin Hadi Al-Hamid, kita bisa bayangkan 60-70 tahun yang lalu kota Berani sebenarnya, daerah Berani ini seperti apa? Seperti apa kita lihat? Ada apanya di Berani ini? Ada apa? Saya sampai sekarang bingung. Sampai sekarang nggak ada apa-apanya. Ya alhamdulillah sekarang ada anak cucunya. Dulu ada apa? Subhanallah. Seorang dari luar negeri tiba-tiba masuk Berani, netep ada di Berani. Tapi subhanallah, yang dia tuju untuk menyebarkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Habib Husain tidak masuk di daerah Berani, maka Habib Hasan tidak ada di sini hadirin. Habib Hasan ada di sini ya karena barokahnya Habib Husain bin Hadi Al-Hamid. Kalau enggak masuk di Berani, enggak mungkin ada di sini Habib Hasan. Tapi subhanallah, bagaimana yang hadir di sini mungkin dari daerah yang berbeda-beda. Katanya beliau dari gunung-gunung. Iya. Ya enggak tahu dari satu gunung apa gunung-gunung, intinya dari gunung. Ya, kita lihat ini adalah barokah daripada seorang yang dia tidak bertuju, tidak melakukan sesuatu kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah karena Allah pasti abadi, nggak mungkin enggak. Saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian,
Al-Habib Ali Al-Habsyi yang mengarang Maulid Simtud Duror yang kita baca barusan, atau Syekh Abdurrahman Ad-Dibai yang mengarang Maulid Diba, pernahkah ke Sumberdawe? Pernahkah ke Indonesia? Tapi bagaimana maulidnya kita baca, kita fatihai? Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, Al-Habib Ali Al-Habsyi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pernahkah ke Indonesia? Gak pernah. Tapi bagaimana di mana-mana baca manakibnya? Di mana-mana baca manakibnya. Itu karena yang dicari oleh mereka adalah kemuliaan di sisi Allah, sehingga Allah memuliakan mereka di hadapan manusia. Kemuliaan di hadapan manusia bukan dengan materinya, bukan dengan dunianya, bukan dengan hartanya. Kemuliaan di mata manusia karena dia dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jadilah kita orang-orang yang mengikuti Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid dalam keikhlasannya dalam berdakwah, sehingga bisa kita rasakan sampai saat ini bagaimana akhlak Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid, bagaimana akhlak Al-Habib Muhammad Shadiq bin Husain bin Hadi Al-Hamid, yang beliau bangun masjid ada di mana-mana, luar biasa. Maka itu ayo kita harus memperbaiki hubungan dengan Allah. Dengan apa? Dengan memperbanyak perbuatan taat, dengan memperbaiki kualitas ibadah kita. Kalau mungkin sholat dengan seada-adanya, sekarang sholatnya lebih diperbagus. Mungkin yang pakai lengan pendek pakai lengan panjang, yang nggak pakai songkok pakai songkok. Itu memperbaiki hubungan dengan Allah. Kalau orang sudah hubungannya baik dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki seluruh hidupnya, bahkan sampai dia meninggal ada di akhirat. Hadirin, kehidupan yang kita cari bukan di dunia ini hanya sementara. Yang kita cari ada di akhirat. Dengan apa kita supaya hidup bahagia di akhirat? Dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti akhlak Nabi, mengikuti syariat Nabi. Melalui apa? Melalui para pewaris-pewaris Nabi. Melalui para pewaris-pewaris Nabi. Siapa pewaris Nabi? Pewaris Nabi adalah orang-orang yang mengajak kita untuk berbuat taat kepada Allah, mengajak kita untuk meninggalkan maksiat kepada Allah. Itu pewaris Nabi. Bukan hanya punya ilmu. Ulama warasatul anbiya, bukan hanya ulama, tapi ulama yang mengajarkan kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo kita saat ini mengikuti haul Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid, dan insya Allah minggu depan akan diadakan di Berani. Kita dengarkan bagaimana sejarah hidup beliau. Yang diceritakan apanya kira-kira? Apakah uangnya, ataukah mobilnya, ataukah rumahnya? Coba kita lihat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita baca di maulidnya, di sejarahnya, apanya yang di sejarah, yang dibaca, apanya yang ditulis? Rumahnya. Rumah Nabi itu kecil, seukuran orang berdiri atapnya. Hadirin, kalau kita kan atap 5 meter, 3 meter, 4 meter. Atap rumah Nabi itu setinggi orang berdiri. Kalau tangan begini sudah kena. Tidurnya Nabi di tikar, bukan spring bed americano. Iya. Apa yang dilihat dari Nabi? Akhlaknya, ibadahnya, sabarnya. Itu yang dicari dari Nabi SAW. Nabi apakah orang kaya? Enggak kaya. Pernah Nabi itu enggak makan 3 hari. Sesuap roti, sepotong roti pun tidak masuk pada perut beliau selama 3 hari. Hadirin, tapi bagaimana beliau sabar. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang Nabi, makhluk yang paling afdol, 3 hari nggak ada sepotong roti pun masuk perutnya, tapi tetap sabar. Orang Sumberdawe baru sehari nggak makan ayam, sudah nyari utang ada di mana-mana, sudah nggak ada sabarnya.
Kadang kehidupannya sudah dicukupi oleh Allah. Buat biaya hidup alhamdulillah, untuk bayar listrik ada, untuk makan sehari 3 kali ada. Tapi karena keinginan pengen sepeda motor dan yang lainnya, tidak sabar, kalah dengan hawa nafsunya. Apa yang terjadi akhirnya? Utang Bang Mekar dan Bang Titil hadirin. Ini niru siapa? Hadir di majelisnya Habib Hasan, cucunya Habib Husin, anaknya Habib Muhammad Sodik. Masa ngajari Bang Mekar? Nggak mungkin. Ngikuti siapa? Pokoknya kalau saya apa katanya Habib Hasan, Bib? Apa katanya Habib Hasan dari mana? Tidak pernah Habib Hasan ngajari Bang Mekar, Bang Titil dan wa ikhwanuh. Mana Habib Husin ngajari Bang Titil? Tidak ada. Nabi SAW 3 hari tidak makan. Putri Nabi Sayyidah Fatimah berhari-hari juga nggak makan. Kadang cuma sehari sekali. Sayyidah Aisyah itu pernah mau makan sehari 2 kali, langsung ditegur sama Nabi. Apa kamu ini? Hidup yang dikenyangi cuma perut saja. Sehari 2 kali hadirin. Orang sumber dawai. Allah, makan embo-embo. Ya, tambah kalau makan 3 piring 4 piring. 1 orang itu. Subhanallah. Gara-gara pengen fiction, gara-gara pengen beli emas, gara-gara pengen beli TV, akhirnya hubungan dia dengan Allah dikorbankan hadirin. Lah, tapi kalau ditanya nanti di akhirat pengen masuk apa? Masuk surga. Dari mana mau masuk surga kalau gini? Masuk surga salah arah. Ya ini, ada orang mau ke Surabaya tapi jalannya ke Lumajang. Kira-kira pinter apa? Pinter. Saya mau ngomong goblok takut kasar, Beb. Pinter atau saya ngomong goblok kok sampean loh ya. Mau ke Surabaya, tahu-tahu jalan ke Surabaya sana tapi malah lawan arah. Malah ke arah Lumajang, bukan nggak tahu. Kira-kira pinter atau goblok apa pinter? Mau masuk surga, tahu ini haram. Kalau haram bisa masuk ke neraka, ikut yang haram. Pinter atau? Loh, jangan ngomongi diri sendiri loh ya. Ayo, pulang dari hall ini, ada uang berapa? Ada uang berapapun di lemari kita, di kantong kita, di rekening kita, bayar semuanya utang Bang Mekar itu, selesaikan. Tutup buku, nggak ada Bang Mekar, nggak ada Bang Titil lagi. Kita cari yang halal. Kita cari yang halal. Kalau untuk hidup pasti Allah mencukupi kehidupan kita. Nggak mungkin enggak. Saya mau tanya, kambing itu bisa kerja atau enggak? Kambing bisa kerja atau enggak? Tapi bisa makan, tapi bisa hidup. Dari mana? Padahal enggak kerja. Hah? Ayo, ini kan ada beberapa yang punya sapi, Beb ya. Banyak yang punya sapi. Sapinya sampean kerja atau enggak? Ada sapi ngantor gitu, jaga toko ada? Enggak ada hadirin. Tapi bisa hidup. Subhanallah. Manusia bisa bekerja. Bisa bekerja. Mendapatkan rezeki dari Allah. Kebutuhan hidup dipenuhi. Sapi aja dipenuhi, apalagi manusia. Cuma butuh sabar. Kalau kebutuhan hidup insya Allah, kalau untuk hidup pasti ada. Nggak mungkin nggak kalau untuk hidup. Tapi subhanallah, ya Allah Beb, doakan saya masuk surga. Kalau doa sama Allah tahajud, ya Allah surga, ya Allah, naudzubillah, mudah-mudahan jangan sampai masuk neraka. Tapi sang ekakan, ya kalau ucap Maduranya ini dari Bang Mekar, dari Bang De, subhanallah. Ya ini orang punya akal tapi tidak digunakan akalnya. Berarti orang ini lebih hina daripada sapi, lebih hina daripada kambing. Ayo yang punya sapi jangan kalah sama sapinya.
Masa lebih hina dari sapinya? Akhirnya yang ngingu nanti sapi loh ya. Subhanallah. Maka itu ayo kita hadir majelis haul, maulid, pengajian, bukan hanya hadir, tapi untuk memperdekat hubungan kita dengan Kanjeng Nabi, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Bukan cuman sekedar hadir. Kalau sekedar hadir akhirnya nggak ada pengaruh, nggak pengen taubat, nggak pengen berhenti. Tapi ayo keluar dari sini, kita pengen lebih dekat kepada Nabi, kita pengen lebih dekat kepada Allah, kita ingin masuk surga. Tapi bukan hanya sebatas masuk surga, tapi di surga dikumpulkan dengan Habib Husain bin Hadi Al-Hamid, di surga dikumpulkan dengan orang-orang solehin, di surga dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan insyaallah semuanya kita di sini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hutang dilunasi hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih pakai bank mekar, bank titil dikasih hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.